Malam itu, jam dinding berdetak pelan, mengisi keheningan kamar. Udara terasa dingin menusuk kulit, seperti malam mulam biasa di akhir bulan. Di luar jendela, hanya terdengar saip-sop suara angin. Aku merebahkan diri di tempat tidur, mencoba memejamkan mata setelah seharian penuh bekerja. Tidak ada suara aneh yang mengganggu ketenangan. Tidak ada firasat buruk yang merayap di benakku. Bahkan pikiran dan perasaanku terasa datar, seolah-olah hari ini akan berlalu tanpa peristiwa yang patut dicatat. Rasa kantuk mulai merayap. Kelopak mata hampir tertutup sepenuhnya saat tiba-tiba cahaya terang menyentak dari meja nakas. Layar ponselku menyala. Sinyal adanya notifikasi masuk. Aku menghela napas, setengah kesal karena tidurku terganggu. Lalu meraih benda pipih itu. Sebuah pesan masuk dari aplikasi perpesanan yang seharusnya sudah lama tidak aktif di daftar kontakku. Aku terdiam sejenak saat melihat namanya. Itu adalah nomor yang sudah kuhapus dari riwayat panggilan dan kontak ponselku tepatnya 3 minggu yang lalu pada hari pemakamannya. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Iramanya mendadak kacau. Pesan itu hanya berisi 3 kata. "Kau kangen aku?" 3 kata yang sederhana, namun memiliki kekuatan mematikan. Mereka menghancurkan seluruh rasa kantuk yang tadi menyerang, memicu lonjakan adrenalin yang membuatku langsung terduduk tegak. Aku menatap layar itu lama, seolah benda itu adalah sebuah teka-teki tak terpecahkan. Keberadaan pengirimnya, seseorang yang secara resmi sudah dinyatakan meninggal dunia dan bahkan telah kukuburkan, mustahil untuk dijelaskan. Aku berusaha mencari logika di antara nadi yang berdebar tak karuan di leher dan pelipis. Otakku berputar, mati-matian mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah kesalahan sistem, bug dalam aplikasi, atau mungkin ada orang lain yang menggunakan nomor lamanya. Aku ingin sekali mempercayai itu, sangat ingin. Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat pesan kedua menyusul. Itu adalah sebuah foto, dan bukan foto lama yang diambil dari media sosial atau galeri. Itu foto aku yang sedang tertidur lelap. Selimutku melorot, wajahku tanpa ekspresi. Bahkan ada detail kecil dari bantal yang biasa kugunakan. Foto itu diambil di kamarku, tapi diambil dari sudut yang tak seharusnya bisa dilihat oleh siapapun, kecuali jika orang itu berdiri tepat di samping jendela kamarku. Dan jendela kamarku berada di lantai 2. Jantungku terasa berhenti berdetak. Kengerian dingin menjalari tulang punggungku. Aku tidak tahu bagaimana, tidak tahu mengapa, tapi aku tahu satu hal. Pengirim pesan ini ada di sana, di luar sana, dan dia sedang melihatku sekarang. Namanya Danu, seorang pria dengan sepasang mata gelap yang selalu terlihat lebih tua dari usianya. Ia adalah orang yang berhasil meruntuhkan dinding pertahanan yang telah kubangun bertahun-tahun pasca kegagalan cinta yang menyakitkan. Dialah yang membuatku kembali percaya, bahkan meyakini sepenuh hati bahwa cinta memiliki daya magis yang bisa menyembuhkan segalanya, memperbaiki setiap retakan, dan mengusir keraguan yang sempat kurasakan. Perjumpaan kami terjadi di kantor, di sebuah kubikel yang dipenuhi kertas dan aroma kopi pahit. Ia datang sebagai rekan kerja baru, seorang manajer proyek yang cekatan dan cerdas. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk bertransisi. Perlahan tapi pasti, Danu pergi bukan hanya dari kubikelnya, melainkan juga menembus batas profesionalitas. Dan pada akhirnya, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Hubungan kami memiliki bayang-bayang. Danu jelas bukan lelaki yang sempurna. Jauh dari kata ideal. Ia terlalu protektif,
bahkan terkadang hingga terasa mencekik. Setiap detail kehidupanku harus berada dalam pengawasannya. Ia selalu tahu aku sedang di mana, bersama siapa, dan apa yang kulakukan. Ia terlalu ingin tahu, seperti seorang penyelidik yang tak pernah puas dengan jawabannya. Ketika teman-temanku mulai mengkhawatirkannya, aku selalu membela. Semua sifat itu kuterjemahkan menjadi kehangatan. Aku menamai obsesi itu sebagai cinta, bukan sebagai kendali. Ada momen-momen tertentu yang hingga kini sulit kulupakan. Misalnya, saat kami sedang bersantai di sofa, Danu sering menatapku lama sekali. Tatapannya intens, dingin, dan penuh perhitungan. Seolah ia bukan hanya melihat, melainkan mencoba menghafal, mencetak, dan mengarsipkan setiap garis senyum, setiap pori di wajahku, dan setiap perubahan raut wajahku. Matanya seakan menembus sampai ke dasar jiwaku. Klimaks dari keanehan itu terjadi pada suatu malam yang hujan, saat kami sedang membicarakan hal-hal yang tidak penting. Dalam suasana santai itu, aku melemparkan sebuah candaan yang ternyata menjadi firasat. Kamu tahu, Danu, kalau kamu mati, aku bakal cepat move on tahu. Mungkin seminggu setelah pemakaman, aku sudah kencan lagi. Dia tertawa. Sebuah tawa yang hanya melibatkan mulutnya. Matanya tetap gelap dan dingin. Sama sekali tidak ikut tertawa. Ia menarikku mendekat, memelukku erat, dan berbisik di telingaku dengan nada yang serius dan berat. Kalau aku mati, sayang, jangan pernah jatuh cinta lagi. Jangan pernah mencari penggantiku. Karena aku akan tahu, aku akan selalu mengawasimu. Tidak peduli di mana aku berada pada waktu itu. Di dalam pelukannya, aku menganggap kata-kata itu sebagai puncak dari romantisme yang gila dan posesif. Namun, sekarang, setelah semua yang terjadi, setelah kepergiannya yang mendadak 3 minggu lalu dan setelah menerima pesan dari ponselnya, aku tidak lagi menamainya romantis. Sekarang, aku menyebutnya kutukan. Sebuah janji yang kini menjadi ancaman yang nyata dan abadi. Setelah pesan singkat yang tak terbayangkan itu muncul di layar ponselku, atmosfer di apartemenku perlahan mulai berubah dari hunian yang aman menjadi kandang pengawasan. Setiap malam, ada saja detail kecil yang bergeser membuat sarafku menegang. Contohnya, lampu koridor di luar unitku. Lampu itu selalu otomatis padam tepat pukul 10 malam. Namun, kini ia akan mulai berkedip-kedip, mati, lalu menyala lagi, seolah mengalami kegagalan teknis yang disengaja. Kedipannya itu berlangsung jauh lebih lama, menciptakan bayangan yang bergerak jerok, seperti siluet seseorang di depan pintuku. Hal yang lebih mengganggu adalah masalah pintu apartemen. Setiap kali aku kembali dari rutinitas pagiku, aku sering mendapati pintu itu setengah terbuka, sedikit menganga, seolah baru saja didorong perlahan. Padahal, aku selalu memastikan gembok dan kunci tambahan sudah terpasang sempurna dengan suara klik yang meyakinkan. Ini bukan kelalaian, melainkan tanda yang disengaja. Aku mulai diserang paranoid. Untuk mencari bukti, aku memutuskan untuk merekam seluruh kegiatan tidurku. Setiap malam, aku memasang ponselku di posisi tersembunyi, merekam dari sudut yang menghadap ranjang. Aku ingin menangkap setiap anomali, setiap bayangan yang melintas. Namun, setiap pagi, setelah semalam aku tidur gelisah, aku selalu menemukan masalah yang sama. File rekaman itu hilang. Tidak ada jejak. Ruang penyimpanan di ponselku tidak berkurang. Dan tidak ada file yang berada di folder sampah. File itu lenyap total. Seolah seseorang tidak hanya menghapusnya dari memori telepon, tetapi juga langsung dari pikiranku sendiri. Keputusasaan mendorongku untuk mencari bantuan. Aku sempat bercerita kepada sahabat baikku, mencoba merangkai ketakutan ini menjadi cerita yang masuk akal.
Dia mendengarkan dengan sabar, lalu mencoba menenangkanku dengan penjelasan yang logis. Kamu hanya berduka, nama toko, kamu hanya belum siap melepaskan Danu. Ini hanyalah cara otakmu memproses kepergiannya. Namun, bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya? Atau pada siapapun? Tentang suara itu? Setiap malam, tepat jam 2:13 dini hari, sebuah suara akan memanggil namaku. Itu bukan suara teriakan yang keras atau bisikan yang samar. Itu adalah panggilan yang terlalu jelas, terlalu familiar. Suara Danu, aku bisa mendengar setiap nada, setiap intonasi yang terlalu lembut dan mendalam untuk disebut sebagai halusinasi biasa akibat kurang tidur. Panggilan itu selalu datang dari kegelapan di sudut kamar, dan aku tahu dia tidak hanya mengawasiku, dia ada di sini. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ketika keheningan kota menjadi sangat pekat, ponselku tiba-tiba bergetar dan berdering nyaring di atas nakas. Suara dering itu terasa seperti sirine darurat yang memecah ketenangan malam. Aku tersentak bangun. Sekujur tubuhku langsung kaku. Mataku terpaku pada layar. Cahaya biru itu menampilkan nama yang seharusnya hanya ada di dalam kenangan. Danu. Aku terdiam, membeku di atas ranjang. Aku bahkan tidak bisa menjangkau ponselku untuk mematikan suara atau sekadar menjawab. Detak jantungku saat itu terasa jauh lebih keras, lebih memekakkan telinga daripada nada dering ponsel yang berulang. Rasanya seperti ada genderang yang ditabuh kencang di dalam dadaku, mendesakku untuk segera melakukan sesuatu. Tetapi tubuhku menolak. Panggilan itu berdering sekali, lalu 2 kali, dan akhirnya berhenti di deringan yang ketiga. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan napasku yang memburu, berharap mimpi buruk ini telah usai. Namun, jeda itu hanya berlangsung beberapa detik. Tak lama kemudian, ponsel kembali bergetar pelan. Sebuah notifikasi pesan singkat baru saja masuk. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku meraih ponsel itu, takut-takut melihat isinya. Pesan itu hanya terdiri dari 4 kata pendek, dingin dan lugas. Lihat di bawah tempat tidurmu. Logika berteriak untuk mengabaikannya. Logika menyuruhku untuk melempar ponsel dan lari dari apartemen terkutuk ini. Tapi rasa ingin tahu, atau mungkin semacam pengaruh hipnotis yang dilemparkan oleh Danu saat hidup, membuat kakiku menuruti perintah itu. Aku menyibakkan selimut perlahan, membuat gerakan sekecil mungkin agar tidak menimbulkan suara. Kakiku terasa berat, seolah ditarik ke lantai oleh suatu kekuatan yang tak terlihat, suatu beban yang dingin dan menekan. Sambil menahan napas, aku merangkak turun dari ranjang. Aku menunduk perlahan, menempelkan pipiku ke lantai yang dingin. Di bawah sana, di ruang sempit dan tersembunyi antara kasur dan lantai kayu, semuanya tampak gelap dan dipenuhi debu. Namun, di tengah kegelapan itu, mataku menangkap bentuk yang samar. Ada sesuatu yang berbeda, sebuah objek asing yang tidak seharusnya ada di sana. Aku mengerjap, memaksa mataku untuk menyesuaikan diri dengan minimnya cahaya. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil. Kotak yang terbuat dari kayu jati berukir sederhana. Jantungku seperti berhenti. Aku mengenalinya. Kotak itu adalah milik Danu. Ia biasa menyimpan barang-barang kecil yang penting di dalamnya. Dan aku, dengan kedua tanganku sendiri yang menguburkan kotak itu bersamaan dengannya 3 minggu yang lalu. Kini, kotak itu ada di sini, di bawah tempat tidurku. Aku duduk tertunduk di lantai dingin kamar, memeluk erat kotak kayu jati yang seharusnya terkubur 3 minggu lalu. Setelah beberapa saat mengumpulkan keberanian, aku mengatur napas dan mulai membuka tutup kotak itu perlahan. Engselnya berderit samar, suara yang terasa memekakan di keheningan pagi
lagi buta. Di dalamnya, benda pertama yang kulihat adalah selembar foto lama. Foto kami berdua, Danu dan aku, saat kami masih berada di puncak asmara, tersenyum lebar tanpa beban. Saat tanganku membalik foto usang itu, aku menemukan tulisan tangan Danu di belakangnya. Ditulis dengan tinta hitam yang tebal, "Aku tidak mati, sayang. Aku hanya berpindah tempat." Jantungku serasa jatuh ke perut. Pengakuan itu menegaskan bahwa ia tidak pernah mati, melainkan sengaja menghilangkan diri. Sebuah skema yang jauh lebih rumit dan mengerikan daripada sekadar arwah penasaran. Di bawah foto itu, tersembunyi di dasar kotak, tergeletak sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Bentuknya biasa saja, tidak mencolok, tetapi auranya terasa dingin dan penuh misteri. Aku tahu, aku seharusnya tidak menyentuhnya. Logika berteriak bahwa flash disk itu adalah jebakan, berisi racun digital yang akan menghancurkan kewarasanku. Namun, rasa penasaran itu telah menjadi racun yang jauh lebih kuat, mengalir deras dalam darahku, memaksaku untuk mengetahui seluruh kebenaran. Dengan tangan gemetar, aku mencolokkan flash disk itu ke laptop yang kubawa ke ranjang. Hanya ada satu file di dalamnya, sebuah rekaman video tanpa judul. Aku menekan tombol play, layar laptop menyala, dan gambar pertama yang muncul langsung membuat darahku membeku. Itu adalah rekaman kamar tidurku sendiri, diambil dari sudut pandang yang sama persis dengan foto yang kuterima di ponsel tadi malam, sudut yang mustahil dijangkau tanpa bantuan. Dan di dalam rekaman yang gelap dan buram itu, aku melihat diriku sendiri. Aku sedang tidur pulas di tempat tidur, tampak damai dan tidak sadar akan apapun. Lalu, pandanganku terarah ke sudut ruangan, di samping lemari. Di sana, di kegelapan yang pekat, berdiri sebuah sosok, seseorang yang tinggi, berjaket gelap, berdiri diam tanpa bergerak. Sosok itu tidak melihat ke arahku yang sedang tidur. Ia menoleh lurus ke depan, menatap tajam ke arah kamera, seolah-olah menatap langsung ke mataku saat ini. Keheningan memenuhi kamar. Aku menatap sosok Danu di layar, lalu ke sudut kamarku yang kini kosong. Aku kini diserang oleh pertanyaan yang lebih mengerikan daripada hantu. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Kenyataan bahwa Danu masih hidup dan menjadikan hidupku sebagai film pengawasan pribadinya, atau kemungkinan lain yang jauh lebih dingin bahwa aku yang sudah mati dan semua yang kurasakan hanyalah kesadaran yang terperangkap dalam neraka obsesinya.